Mohon maaf saya mengganggu dan saya mohon izin terkait tugas calon guru penggerak saya untuk mewawancarai Bapak tentang keputusan kepemimpinan, Pak. Di sini ada yang akan saya tanyakan, ini ada 9 pertanyaan nih, Pak, terkait Bapak selama ini sebagai kepala sekolah, ketika mengambil keputusan dalam atas permasalahan atau atas kasus-kasus, bagaimana Bapak mengidentifikasinya, Pak, sehingga Bapak dapat membuat keputusan tersebut, gitu, Pak. Yang masalah apa namanya tadi, langkah-langkah yang saya lakukan untuk menentukan apakah itu sebuah permasalahan dilema atau apa lagi, rujukan moral. Jadi, untuk menentukan apakah suatu permasalahan ini rujukan moral atau dilema, tentunya yang saya lakukan ya, pertama tentunya mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Nah, kemudian juga melakukan pengujian benar atau salah ini permasalahan yang ada ini. Jadi ada 2 hal itu yang kami lakukan ya. Mengumpulkan data-data dan fakta-fakta ini, dan pengujian benar atau salah terhadap permasalahan itu, sehingga nanti saya bisa membedakan apakah permasalahan ini termasuk dilema etika atau rujukan moral. Itu saja yang kami lakukan. Ada 2 hal itu tadi. Oh begitu ya, Pak ya. Yang pertama adalah mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Yang kedua adalah melakukan pengujian benar atau salah terhadap permasalahan ya, Pak. Iya. Kira-kira kalau boleh saya tahu pengujian benar yang salahnya seperti apa ya, Pak? Nah, pengujian benar salah itu kan kita harus melihat juga yang jadi pertimbangan, misalnya apakah permasalahan ini berhubungan dengan apa namanya, rasa keadilan atau karena kasihan. Nah, itu harus dibedakan untuk menentukan atau mengambil keputusan itu, apakah ini berdasarkan perasaan dan rasa kasihan atau memang keadilan, artinya sesuai dengan regulasi yang ada. Antara seperti itu. Jadi apa namanya, pengujian benar dan salahnya. Dan juga ini apakah permasalahan ini hanya menyangkut 1 atau 2 orang atau dalam satu komunitas, katakanlah dalam satu sekolah, atau juga apakah permasalahan ini berdampak dalam jangka panjang atau jangka pendek, harus dipertimbangkan juga. Itu antara seperti itu. Iya, terima kasih, Pak. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus atau masalah yang dimana ada 2 kepentingan yang benar-benar sama atau yang mengandung nilai kebajikan, empati atau tanggung jawab. Jadi kepentingan itu benar-benar sama ke Bapak. Jadi Bapak kan dilema etika ya, Pak, ketika memutuskannya seperti apa? Iya, betul sekali. Ini sangat sulit bagi kami ya, karena mungkin saya dihadapkan terhadap 2 pilihan yang sama-sama benar. Ya, saya harus benar-benar memilih atau mengambil keputusan yang tepat. Nah, tentunya pertimbangan seperti yang sampaikan di atas tadi, bahwa saya harus mengacu pada regulasi. Pertama itu regulasinya bagaimana. Ya, saya harus berpedoman. Yang paling penting adalah nanti saya dalam mengambil keputusan tidak melanggar regulasi. Itu yang paling penting. Jadi kita harus tetap berpedoman pada aturan yang sudah ditentukan. Kemudian juga efek dari keputusan yang saya ambil ini, dampaknya bagaimana, apakah akan mengakibatkan dampak yang besar dalam institusi, jadi mempertimbangkan juga kepentingan lebih luas gitu, tidak hanya kepentingan 1 atau 2 orang. Artinya kita juga melihat kepentingan kedepannya, itu yang menjadi pertimbangan kami. Nah, jadi juga di selain itu juga harus juga mempertimbangkan rasa keadilan, ya, rasa keadilan. Apakah keputusan yang nanti harus saya ambil di antara 2 hal yang sama benar tadi bisa memberikan rasa keadilan bagi semua orang yang ada dalam komunitas kita, katakanlah di sekolah kita. Nah, seperti itu. Iya, ternyata sudah ini banget ya, Pak ya, sesuai dengan
3 prinsip sama 4 paradigma nih yang saya pelajari, semuanya sudah Pak Agus ungkapkan. Yang ketiga ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, tadi sudah Bapak sebutkan, apakah Antara lain, termasuk ya. Ya tentunya kalau kita udah menghadapi suatu permasalahan atau dilema ya, kalau boleh katakan sebenarnya dilema ya, karena kita harus memilih di antara dua pilihan yang mungkin sama-sama benar. Nah tentunya kita kumpulkan fakta-fakta dulu atau data-data, kemudian juga menentukan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan ini. Artinya itu kan saya itu melibatkan siapa saja dalam mengambil keputusan ini, apakah cukup saya pribadi sebagai seorang pimpinan atau juga harus melibatkan atasan saya. Bagaimanapun juga saya punya atasan, apakah sudut dinas atau mungkin di dalam tim manajemen ini. Yang tim manajemen mungkin bisa wakil staf, kemudian juga ada sekolah, ada kasaklah yang menjadi rekan sejawat yang bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan saya di dalam mengambil keputusan itu. Kemudian juga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, juga harus melakukan uji kebenaran apakah permasalahan nanti yang akan saya putuskan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada, dan juga mempertimbangkan faktor-faktor tadi, keadilan maupun kepentingan yang lebih besar dan dalam jangka yang lebih panjang. Kemudian juga saya setelah mempertimbangkan dari berbagai faktor tadi, saya harus berani mengambil suatu keputusan, ya, harus berani itu. Nah, setelah mengambil keputusan tentunya kemudian saya melakukan refleksi bagaimana dampak dari keputusan ini yang nanti menjadi catatan bagi kami seandainya ada permasalahan yang sama, paling tidak kita bisa menggunakan atau berpedoman pada suatu keputusan yang pernah kita ambil berdasarkan hasil refleksi tersebut. Oh begitu ya Pak. Nah kira-kira Bapak pernah nggak sih Pak dalam mengambil keputusan itu public figure, kira-kira seandainya Bapak kan memiliki idola atau public figure, mempertimbangkan kalau seandainya yang mungkin public figure ini bisa atasan Bapak yang lebih atasan atau yang Bapak orang kagumi, ketika memikirkan itu apa yang akan dia lakukan seperti itu, pernah nggak Pak memikirkan seperti itu? Itu pasti bagaimanapun juga saya, kalau boleh saya sebut bukan public figure tapi referensi dari beberapa mungkin selama kepala sekolah. Kita kan saling bertemu, saling bertukar pengalaman kalau ada permasalahan di sekolah itu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian juga kita mungkin akan katakanlah menemui atasan kita yang sesuai dengan permasalahan kita hadapi. Itu pasti saya lakukan supaya keputusan yang saya ambil itu ya katakanlah tepat berdampak positif kepada siapapun atau katakanlah pada lembaga. Itu pasti saya lakukan itu untuk referensi, termasuk juga di dari sekolah tadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kita berbincang-bincang, ngobrol, diskusi dengan katakanlah dengan kasaklak sebagai rekan kerja ataupun dengan teman-teman wakil sebagai masukan. Terima kasih ya Pak. Yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika masalah dilema etika benar versus benar itu Pak, yang Bapak anggap efektif? Ya, saya sederhana aja mikirnya, karena kita harus memilih di antara dua yang benar. Saya hanya mempertimbangkan dua hal yang paling penting. Yang pertama, apakah sudah sesuai regulasi atau belum, itu yang paling penting. Kemudian sehingga saya tidak akan bertele-tele dalam mengambil suatu keputusan, jadi berpedoman pada regulasi. Kemudian yang kedua, rasa keadilan, ya, rasa keadilan. Bagaimanapun juga kita kan masih manusia ya, perasaan itu masih harus kita gunakan juga dalam mengambil keputusan, dan tentunya kepentingan dalam jangka panjang untuk lembaga yang kita pimpin. Itu aja, supaya tidak bertele-tele, tidak berkepanjangan, sehingga saya segera mengambil suatu keputusan yang katakanlah sudah harus segera diputuskan sehingga permasalahan tidak berlarut-larut. Ada tiga hal tadi ya berarti ya, jadi regulasi, kemudian juga ada rasa keadilan, dan jangka panjang kepentingan dalam jangka panjang.
Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kalau terjadwal sebenarnya saya tidak ada jadwal khusus. Jadi kita melihat kasus per kasus. Kalau memang kasus ini harus segera diputuskan, ya kita tentunya nggak usah melihat jadwal-jadwal tidak terprogram, ya segera jadi izin minta atau darurat atau melihat secara prioritas. Tapi kalau memang ini permasalahan ini katakanlah dalam jangka panjang yang artinya bisa diselesaikan tidak terlalu mendesak, nah kita buatkan tahapan-tahapannya supaya keputusan yang diambil juga tidak katakanlah tidak salah ya, gitu. Jadi tidak ada jadwal khusus, dapat memperhatikan urgensi atau skala prioritas dari permasalahan tersebut, mana yang harus segera dituntaskan atau diputuskan dan mana yang bisa di pending atau katakanlah di nomor 2. Terima kasih ya Pak. Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau seperti itu, atau memiliki prosedur yang lain gitu Pak, atau langsung penyelesaian hari itu juga yang urgensi, atau ada nanti ada harus dipikirkan dulu seperti itu Pak? Ya, kembali ke tadi permasalahannya. Kalau memang permasalahan itu harus segera diputuskan saat ini juga katakanlah, ya kita harus segera memutuskan saat ini juga dengan menggunakan tentunya berbagai pertimbangan seperti yang diutarakan di awal tadi. Tapi kalau memang ini permasalahan yang cukup berat dan tidak harus segera diputuskan hari itu, tentunya kita harus melakukan prosedur-prosedur yang harus kita lakukan. Jadi istilahnya jangan gegabah ya, begitu cepat mau mengambil keputusan ternyata misalnya tidak tepat, yang nanti bisa berdampak negatif terhadap katakanlah institusi atau lembaga kita. Itu melihat dari urgensi permasalahan itu juga. Jadi jangan sampai kita karena buru-buru ya, buru-buru harus selesai saat ini sehingga kita mengabaikan prosedur atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan supaya keputusan yang kita ambil itu bisa tepat sasaran. Faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Ya, tentunya saya dalam mengambil suatu keputusan kan harus melakukan pertimbangan. Nah, pertimbangan ini kan berdasarkan masukan dari teman-teman kerja tadi seperti saya sampaikan juga, kalau di internal yang dilakukan kasakwa, kata wakil, atau mungkin dari bapak ibu guru senior gitu. Nah, ini sangat membantu. Jadi dari beberapa masukan, saran, termasuk dari mungkin atasan kita atau katakanlah yang bisa kita libatkan dalam menangani kasus tersebut, semakin banyak pertimbangan atau saran, semakin memperkaya saya dalam mengambil satu keputusan. Ini yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak biasanya ambil dari pengalaman Bapak itu dalam pengambilan keputusan? Ya, sebenarnya yang pertama kita dalam mengambil keputusan itu harus hati-hati, ya, hati-hati dengan mempertimbangkan dari berbagai macam paradigma atau katakanlah pertimbangan-pertimbangan tadi dari segi peraturan, regulasi, kemudian kepentingan jangka panjang dan sebagainya. Dan keputusan yang diambil tentunya harus tepat sasaran demi kebaikan bersama. Jangan sampai keputusan yang kita putuskan itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam lingkungan sekolah kita yang tentunya akan berdampak lebih besar. Kalau di suatu lembaga sudah ada katakanlah suatu yang bermasalah, misalnya tadi dalam kesalahan mengambil keputusan, tentunya akan berdampak besar terhadap perjalanan katakanlah program-program di sekolah kita. Jadi itu harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, melibatkan banyak orang, artinya banyak orang itu yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga keputusan yang diambil itu benar-benar merupakan keputusan yang tepat. Ya, luar biasa banget ya Pak, untuk pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah itu banyak banget hal yang harus dilibatkan, dipertimbangkan. Kemudian apakah sudah sesuai dengan regulasi atau belum ya Pak ya di situ, dan harus memikirkan jangka panjang, jangka pendeknya ke depannya seperti apa tentang keberlangsungan sekolah ya Pak ya. Tidak hanya memikirkan kepentingan sesaat, tidak hanya kepentingan 1-2 orang. Walaupun mungkin kadang di dalam hati, kadang mengambil keputusan itu kita udah sesuai regulasi, tapi kadang nggak tega kadang. Nah itu kita harus
sebagai seorang pemimpin kita harus tegas bahwa ini ada aturan yang seperti ini, kita jangan sampai memutuskan suatu keputusan itu melanggar aturan hanya karena katakanlah demi kepentingan 1-2 orang. Tapi bagaimanapun juga ini kita akomodir, kita ambil jalan tengahnya seperti yang sampaikan di atas tadi, jangan sampai melanggar regulasi, tetapi tetap juga harus memberikan rasa keadilan sehingga keputusannya akan tepat dan bisa diterima oleh semua pihak. Wah, luar biasa sekali Pak, memang Bapak emang cocok jadi kepala sekolah sudah, karena memang sudah sesuai dengan apa yang saya pelajari Pak. Kan apa yang saya pelajari itu kan ada 9 langkah dalam cara mengambil keputusan, kemudian 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, dan semuanya itu sudah Bapak sebutkan semua, yang bagaimana cara pengambilan keputusan seperti itu Pak. Dan saya terima kasih Pak sebelumnya Bapak telah bersedia meluangkan waktu. Ya, sama-sama, semoga sukses ya. Iya, terima kasih ya Pak telah mendukung saya.